Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hari Jumat bagi yang beragama Muslim. Jangan lupa Jumatan buat yang laki-laki ya. Oke, kembali lagi ke materi kita. Kita masuk ke hikayat bagian 2, yaitu mengubah hikayat berubah menjadi cerpen. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai. Oke, kita masuk ke KD dulu. KD yang harus kita pelajari hari ini adalah KD 38, yaitu membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, cerita rakyat di sini larinya ke hikayat ya. Jadi cerita rakyat sama hikayat itu hampir sama. Cuman rata-rata hikayat itu berhubungan dengan namanya bahasa-bahasa Melayu sih biasanya. Berikutnya di poin 4.8, mengembangkan cerita rakyat hikayat dalam bentuk cerpen dan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, secara tidak langsung jadi tugas akhir kamu adalah membuat suatu hikayat Melayu berubah menjadi cerpen. Nah, banyak kan yang harus dirubah dari tata caranya segala macam. Tapi untuk mengubah itu dalam bahasa cerpen, kamu harus tahu dulu perbedaan antara bahasa hikayat Melayu dengan bahasa cerpen. Nah, hikayat itu kan banyak sekali ya. Kemarin kita bahas ya. Kita bahas ada hikayat 1001 Malam, ada hikayat Hindu, ada hikayat Buddha segala macam. Semua hikayat-hikayat yang berhubungan dengan agama, kultur dan isi tidak semuanya menggunakan bahasa Melayu. Cuman permasalahannya adalah pembelajaran kita di buku bahasa Indonesia kita yang kelas X warna biru itu rata-rata membahas hikayat Melayu. Maka secara tidak langsung soal-soal yang diberikan nanti di ujian nasional ataupun ujian-ujian semester itu adalah hikayat-hikayat bahasa Melayu. Itu yang menjadi suatu tantangan buat kalian semua karena bahasa Melayu itu materinya tidak begitu kalian pahami dari segi bahasanya. Langsung saja kita belajar dulu tentang cerpen biar kalian bisa bedain antara cerpen sama hikayat. Nah, cerpen itu ada di kelas 11 sebenarnya. Cuman saya akan sedikit kasih gambaran sedikit dah perbedaan antara cerpen dan hikayat. Tentunya di mana? Di nilai-nilainya yang pertama. Yuk kita langsung buka. Oke. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian, ciri-ciri dan jenis. Nah, cerpen adalah cerita pendek. Nah, berarti cerpen itu tidak boleh dari 1000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi cerita cerpen itu tidak boleh ada cerpen part 1, cerpen part 2, itu nggak boleh. Dia hanya habis dalam sekali duduk. Kalau dia ada part-partnya, kalau dia ada bagian-bagiannya dan itu panjang, itu disebut dengan novel atau roman. Jadi materinya mereka lebih panjang. Mereka tidak terbatas oleh yang namanya waktu ya, tidak terbatas oleh tulisan juga. Jadi kalau dihitung 10.000 kata ya kamu hitung sendiri lewat Word lah, mungkin sekitar 3-4 lembar bolak-balik. Itu paling banyak sudah seperti itu. Itu yang membedakannya sih. Jadi cerpen itu terbatas. Kalau saya katakan sih sebenarnya cerpen itu adalah ringkasan dari sebuah novel yang seperti itu. Jadi kalau kamu buat novel itu nggak ada batasnya, bebas mau berapa aja. Secapeknya kamu lah kasarannya. Karena kita tahu kan novel, misalnya kalau novel Harry Potter misalnya itu sampai ada 7 bagian. Nah, satu bagian saja itu sudah berapa ribu halamannya. Seperti itu kan. Nggak mungkin bisa diupayakan dalam cerpen. Nah, jadi cerpen itu membatasi dari aspek yang mau kita angkat. Apa yang mau kita angkat? Pengenalan tokohnya kah? Ceritanya kah? Atau perjalanan tokohnya kah? Segala macam. Tidak dengan novel itu kita bebas, kita mengenalkan tokoh baru, kita mengenalkan cerita baru dan segala macamnya. Mungkin kalau di novel, bagusnya novel itu apa? Novel dan cerpen ini bagusnya adalah mereka berimajinasi tergantung kepada imajinatif seorang pembaca. Jadi pembaca itu berimajinasi. Contoh karakter A, maka karakter A itu membangun imajinasinya bukan dari si cerpennya atau si novelnya, tapi yang dibangun adalah seorang pembacanya. Jadi karakter A itu berbeda-beda pemahamannya dari orang membaca. Ada orang yang karakternya misalnya penyuka K-pop misalnya, maka karakter imajinatif yang keluar adalah si tokohnya itu mirip seperti itu, matanya agak sipit, warna kulitnya putih segala macam. Tapi bagi orang-orang yang tidak menyukai K-pop misalnya menyukai India, maka
karakter tokoh utama mungkin bisa berubah menjadi brewokan, tinggi segala macam. Jadi bahasanya itu materi dari cerpen dan novel itu mempunyai pembahasan yang imajinatif. Sedangkan kalau kita membahas tentang yang namanya komik, nah komik itu sebenarnya sama karakternya, hanya dia lebih mengutamakan visualisasinya. Dia menambahkan visualisasinya. Dia menambahkan, oh ini loh karakter ini bentuknya seperti ini, karakter ini bentuknya seperti ini, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dulu. Ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Jadi nggak bisa ada part-partnya gitu. Yang ketiga adalah tidak menggambarkan semua kisah pada tokohnya. Kenapa tidak menggambarkan semua kisah? Karena kalau jika semua kisah itu diceritakan nggak cukup gitu. Jadi kita harus memberikan pointer-pointer yang mana mau kita angkat. Berikutnya adalah ada konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib si pelaku. Nah ini, jadi konflik itu tidak mengubah nasib si pelaku. Dalam artian nasib di sini seperti apa? Misalnya dia menjadi konflik itu tidak begitu ganas seperti yang ada di novel. Jadi novel itu kan konfliknya ganas ya. Misalnya ada perubahan, ada konflik, misalnya konflik hubungan horizontal antara dia dengan tokoh antagonisnya misalnya, itu akan mengubah nasib si pelaku tersebut. Tapi kalau di cerpen tidak, di cerpen dia lebih ke sederhananya, dia konflik-konflik ringan yang diangkatnya seperti itu, hanya menimbulkan satu alur. Jadi tidak ada yang namanya penambahan alur. Kalau dia alur maju ya maju saja, kalau dia mundur ya mundur saja, nggak boleh ada kompilasi antara alur-alur yang ada. Jadi satu alur yang diangkat. Berikutnya ada perwakilan tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi watak itu kalau kamu baca novel biasanya untuk bab 1 saja dia akan menjelaskan watak tokoh tersebut. Wah, dijelaskan terus sedetail mungkin, rambutnya seperti apa, hidungnya, matanya, karakternya. Pokoknya fisik dan non fisik itu akan dijelaskan di dalam novel. Tapi kalau dalam cerpen dia hanya sebatasnya saja. Kenapa? Karena kita terfokus kepada 10.000 kata tersebut, kurang lebih 10 halaman kan. Jadi tidak boleh lepas dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Jadi itu sudah maksimal. Jadi kita nggak boleh kita membahas karakter itu sebanyak mungkin, karena nanti kita akan melampaui konflik-konflik yang ada karena kebanyakan membahas tentang karakter. Berikutnya adalah menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Nah ini biasanya berhubungan dengan cerpen-cerpen yang sederhana tapi mengandung pesan di dalamnya. Nah cerpen itu banyak, ada cerpen mini, ada cerpen ideal, ada cerpen panjang. Bedanya apa? Bedanya adalah bentuknya. Cerpen mini biasanya 1-2 lembar, ideal 3-4 lembar, panjang 1-10 lembar seperti itu. Nah, nilai-nilai dalam cerpen dan mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Nah, ini kita harus bedakan antara nilai hikayat dengan nilai cerpen dan nilai identifikasi nilai hikayat dan nilai cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen sama seperti hikayat, ada moral juga, ada religius juga, ada budaya juga, ada kepahlawanan jelas, ada sosial dan ada politik. Yang membedakan nilainya adalah di dalam nilai-nilai hikayat dia terpaku oleh ke nilai-nilai yang berhubungan dengan religius dan kepahlawanan karena berhubungan dengan istana sentris, di mana nilai-nilai hikayat tidak boleh lebih dari nilai-nilai cerpen, karena nilai cerpen itu universal ya. Cerpen itu lebih bebas pembahasannya, lebih bebas pengambilan karakternya, lebih bebas mengungkapkan latarnya di mana. Sedangkan kalau hikayat dia terpaku oleh istana sentris. Jadi yang kita bahas itu cuma istana sentris saja, membahas tentang kehidupan raja, kehidupan ratu, kehidupan pangeran, pramusa, apa itu, anaknya ratu, permaisuri, segala macam, atau tentang orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Jadi kita nggak bisa membahas tentang misalnya hal-hal yang di luar dari istana sentris. Kalau di dalam cerpen itu kan bebas ya, bahas anak sekolah, bahas anak yang sekolah di kampung, membahas tentang apapun. Cerpen itu bebas, itu bedanya. Hikayat dia lebih terfokus, sedangkan kalau cerpen dia lebih universal. Langkah-langkah mengidentifikasi, yang pertama kamu membacanya juga seperti hikayat sama, baru menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Jadi kalau bedanya adalah kalau langkahnya kita yang di hikayat,
kita lebih membahas tentang bukan dialognya, tapi kita akan membahas tentang alurnya. Jadi yang di Hikayat itu apa yang menjadi kesaktiannya, apa yang menjadi tantangan konfliknya. Sedangkan kalau di cerpen dia lebih ke tindakan dan dialognya, karena disitulah muncul konfliknya. Jadi dia di dialog itu diangkat. Baru yang terakhir adalah menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan dan dialog tersebut. Jadi kalau di dalam Hikayat dia secara implisitnya ya, dalam artian dia sudah langsung munculkan ini loh amanatnya, ini loh hal yang harus dibahas, ini loh hal yang harus dijadikan suatu pegangan, nasihat, dijelaskan langsung. Misalnya rajanya meninggal atau menggunakan kesaktiannya tentunya, yang anak menjadi batu, terus perahu ditumpahkan menjadi gunung, seperti itu. Jadi materinya itu diangkat secara implisit atau langsung kelihatan. Sedangkan kalau misalnya di cerpen dia harus dibahas dari tindakan dan dialognya. Jadi kita harus membaca dulu karakternya. Nasihatnya itu bukan secara langsung tapi secara kiasan. Jadi bahasanya itu nasihat dan amanat itu muncul dengan cara kita membacanya dulu. Apa yang terjadi jika A, apa yang terjadi jika anak ini B, segala macam. Kita nggak bisa langsung menyimpulkan tanpa kita harus membaca karakter dari tokohnya. Ini adalah demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sih kalau nilai-nilai cerpen seperti ini sih kita lebih ke pengayaan ya, maksudnya kita lebih melihat apa sih sesuatu hal yang bisa diangkat atau sesuatu hal yang bisa dipetik hikmahnya dari sebuah cerpen itu. Saya membaca cerpen dengan cermat teliti, menganalisis nilai-nilai kehidupan dan menganalisis dengan tokoh, menyelipkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Yang terakhir adalah memperhatikan nilai-nilai yang di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh sederhana, misalnya di sini saya angkat misalnya bukan cerpen ya, saya angkat misalnya novel, misalnya Laskar Pelangi di Andrea Hirata ya. Jadi kita membaca, kita menonton film tersebut, baru kita analisis tokoh-tokohnya siapa aja. Di sana ada Lintang, di sana ada orang-orang anak-anak yang tinggal di Bangka Belitung Timur ya kalau nggak salah, di tempat sekolah SD Muhammadiyah yang mungkin siswanya sedikit, mau bangkrut, nggak ada lagi siswa yang ke sana karena siswa lebih memilih sekolah di kota. Tapi dengan perjuangan dari gurunya dan kepala sekolahnya itu membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang luar biasa hingga dia bisa melanjutkan pendidikan ke Paris lah, seperti itu. Jadi amanat yang bisa kita ambil itu tentang bekerja keras, tidak pantang menyerah dengan apa yang terjadi. Masih banyak orang-orang di luar sana itu yang lebih susah daripada kita, kan itu seperti itu. Itu yang diangkat. Jadi untuk bisa mengangkat nilai-nilai tersebut kita harus menontonnya. Maka tidak heran ya banyak orang-orang itu dan terinspirasi dari sebuah film ya. Misalnya orang-orang hebat misalnya kayak Jack Ma atau orang-orang yang terkaya di dunia misalnya, dia rata-rata sering juga berkata bahwa terinspirasi dari sebuah film. Kenapa? Karena film itu membuat kita menjadi suatu gambaran pola dari kehidupan ya. Misalnya ada film ini tentang ini, maka kita secara tidak langsung terinspirasi. Aku ingin menjadi tokoh itu, ingin berbuat baik kepada orang lain segala macam. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita diberikan nasihat amanat oleh sebuah film dan cerpen. Unsur pembangunnya cerpen ada 4. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Saya nggak perlu jelaskan karena kamu sudah tahu, ada tema, alur, plot segala macam. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, ini bedanya. Kalau unsur ekstrinsik dalam cerpen dia nyata. Kenapa? Karena penulisnya ada, namanya ada, catatan kakinya ada, penulisnya adalah A misalnya. Sedangkan kalau Hikayat dia nggak ada. Jadi kita tidak tahu karakter tokohnya seperti apa, maksudnya karakter penulisnya itu seperti apa, di mana dia tinggal, segala macam nggak tahu. Kalau cerpen dia ada. Contoh sederhana, unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen, misalnya kita ngambil novel aja, novel Laskar Pelangi. Unsur ekstrinsiknya adalah tentang tempat tinggal tokoh atau tempat tinggal penulis. Maka kita lihat, ternyata Andrea Hirata tuh tinggalnya di Bangka Belitung. Maka secara tidak langsung karyanya itu tidak jauh-jauh dari
berhubungan dengan karakter si tokoh tersebut. Dia akan menggambarkan bentuknya Bangka Belitung seperti apa, gersang, dekat dengan pantai, segala macam. Nah, si penulis bisa membuat suatu gambaran cerpen ataupun novel ataupun film di luar dari unsur pembangun ekstrinsik. Misalnya dia tinggalnya di Bangka Belitung, maka dia ingin membuat film yang berhubungan dengan adanya salju segala macam. Bisa, tapi dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan yang namanya observasi ke tempat yang ingin diangkat. Dia observasi ke Paris, dia observasi ke Rusia, di mana tempat-tempat tersebut ada saljunya. Gimana sih karakternya tokoh-tokoh di sana segala macam. Tapi biasanya penulisnya itu tidak mendapatkan feel atau tidak mendapatkan suatu gambaran penuh dari materi tersebut. Karena apa? Karena dia tidak merasakan kehidupan di sana. Karena kehidupan di sana mungkin dia sebulan, 2 bulan. Tapi jika ada seorang penulis yang menuliskan suatu cerpen, film ataupun novel yang memang dia pernah merasakannya, memang dia tinggal di situ dari kecil gitu. Jadi setelah dia langsung feel-nya tuh dapat. Maka Laskar Pelangi itu saya katakan feel-nya dapat. Film itu booming ya, karena menurut saya Andrea Hirata benar-benar menggambarkan apa yang dia rasakan pada saat dia kecil, seperti itu. Bagaimana sih perjuangannya Andrea Hirata itu bisa sekolah di Paris misalnya? Bagaimana sih perjuangannya anak-anak di Bangka Belitung itu untuk sekolah dengan harus membeli kapur ke pasar setiap minggunya? Kamu nggak bisa membayangkan kan kalau sekarang seperti itu. Mungkin kalau kalian sekarang mungkin terkekang oleh pembelajaran karena adanya COVID-19 ini. Tapi seandainya tidak ada COVID-19, kamu kalau butuh spidol tinggal ngambil ke TU segala macam. Nggak perlu harus ke pasar. Semua bahan-bahan ada di perpustakaan, di sana tidak ada. Pokoknya dari segala keminimalan suatu aset yang ada di Bangka Belitung, nyatanya membuat seorang Andrea Hirata tidak berputus asa. Berikutnya adalah kebahasan cerpen. Nah, kebahasan cerpen nih, kadang-kadang cerpen, novel dan film menitipkan atau bisa katakan menyelipkan beberapa kebahasaan dari penggunanya itu sendiri. Jadi kadang-kadang suka menggunakan bahasa Melayu bagi Andrea Hirata, suka menggunakan bahasa-bahasa daerah. Tujuannya apa? Tujuannya agar menguatkan karakter tokohnya. Kan nggak mungkin ya cerita tentang Bangka Belitung tapi bahasanya bahasa Jawa seperti itu. Itu unsur membangunnya sih sebenarnya. Dan berikutnya adalah struktur cerpen. Jadi struktur itu harus baku, harus ada. Nah, jadi cerpen itu kalau saya gambarkan itu sebenarnya ada cerpen yang dua. Cerpen yang pertama adalah cerpen yang baku, yang dia menggunakan tata bahasa yang bagus dalam segi pembahasan monolognya dan dialognya dia bebas. Jadi yang kedua adalah cerpen yang tidak memiliki kata-kata dasar, dalam artian tidak menggunakan bahasa baku dan dialognya tidak baku. Tapi yang sering beredar adalah cerpen menggunakan bahasa baku bagi monolognya dan tidak baku bagi dialognya. Jadi bahasanya monolog masih tetap menggunakan bahasa baku yang sederhana, tapi kalau menggunakan bahasa untuk dialog itu menggunakan bahasa tidak baku. Biasanya seperti itu untuk cerpen sih. Tapi kalau cerpen bebas, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa baku. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cerpen bebas dia lebih menguatkan karakter si tokoh tersebut. Jadi misalnya kalau kamu pernah membaca cerpen-cerpen bebas itu mereka membuat seakan-akan kayak bercerita. Aku seperti ini. Dia sering menggunakan kata aku, tidak menggunakan kata saya segala macam. Apakah boleh? Boleh. Jadi penggunaan bahasa cerpen itu tergantung kepada niat dari si penulisnya. Mau membuat cerpen itu seperti apa? Cerpen yang menggunakan bahasa baku atau tidak? Unsur intrinsiknya sama kayak yang lain, ada penokohan segala macam, ada alur bisa dikatakan plot, latar bisa dikatakan setting dan segala macam. Sudut pandangnya juga biasanya unsur intrinsik cerpen itu kalau di bedanya sama di hikayat, kalau di hikayat dia orang ketiga. Jadi si hikayat itu tidak menjadi tokoh di dalam suatu cerita. Dia hanya menggambarkan cerita tersebut. Sedangkan kalau di cerpen, sudut pandangnya boleh menjadi orang pertama, kamu boleh bisa menjadi tokohnya, bisa menjadi teman si tokoh tersebut, bisa menjadi orang di luar dari tokoh tersebut, tapi kamu mengetahui segala hal, disebut dengan orang ketiga. Jadi bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, jadi unsur intrinsiknya cerpen itu lebih kuat. Sedangkan kalau di hikayat, dia harus menjadi orang ketiga di luar dari cerita. Dia hanya menceritakan seperti itu.
Berikutnya, unsur instruksi cerpen. Bahasa, latar belakang mengarang sudah saya jelaskan tadi. Struktur cerpen, pengenalan situasi, exploitation. Berikutnya adalah pengungkapan peristiwa, ada compilation, menunjukkan konflik atau rising action, puncak konflik, turning point, dan penyelesaian ending dan koda beres. Jadi dasarnya harus ada konflik, diselesaikan, udah. Jadi struktur alurnya itu cuma naiknya itu nggak begitu banyak ya. Maksudnya plotnya itu juga konfliknya cuma sekali, habis itu diredain selesai gitu. Jadi lebih ringan daripada di novel. Kalau novel kadang-kadang masalah satu belum selesai, muncul masalah lagi, muncul yang lagi, konflik yang belum selesai, muncul lagi konflik yang ini, seperti itu. Sedangkan kalau cerpen dia lebih sederhana. Dia mengambil satu bagian dalam hidupnya. Dia mengambil satu bagian dalam hidupnya si karakter untuk menggambarkan suatu nilai yang akan diangkat dari cerpen tersebut. Unsur kebahasaannya dalam cerpen nggak begitu jauh berbeda dengan unsur kebahasaan yang ada di hikayat, cuma dia membahas yang paling sering diutamakan adalah keterangan waktu. Di situ ada verba aksi. Verba aksi itu biasanya berhubungan dengan kata kerja aktif, baru ada dialog. Pasti ada dialog. Kalau dialognya sih kalau menurut saya di antara cerpen dengan hikayat hampir sama ya. Dialog itu kan bebas ya. Tidak semuanya mesti dialog, tidak semuanya mesti harus monolog. Apa sih Pak bedanya monolog sama dialog? Monolog tidak ada tanda titik duanya. Nah, titik dua baru ngomong, titik dua baru ngomong, atau tanda petik atasnya dua baru ngomong. Biasanya rata-rata monolog cuma sekedar menggambarkan apa yang menjadi cerita tersebut. Sedangkan dialog ada tanya jawab, ada percakapan di sana. Penyusunan cerpen dan penyusunan cerpen. Oke, ini adalah cara menyusun cerpen. Yang pertama menentukan tema, menentukan pusat pemisahan, menentukan penokohan, dan menentukan latar setting, dan menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Langkah menyuntingnya ini nggak perlu kita bahas dulu karena ini masih bagian yang lain. Oke, saya rasa untuk yang cerpen sedikit dasarnya seperti itu. Sekarang kita bahas salah satu materi kita, yaitu mengubah dari sebuah hikayat berubah menjadi sebuah cerpen. Kita akan lihat bedanya apa. Saya akan ngambil di Google. Ini adalah salah satu hikayat yang bisa kalian baca sendiri sih di buku bahasa Indonesia kalian warna biru itu, namanya Hikayat Bayan Budiman. Sebentar saya relate dulu. Nah, Hikayat Bayan Budiman. Coba kita lihat bahasa-bahasanya ya. Kita lihat cara dia menyampaikannya. Sebermula ada saudagar di negeri Ajam, Khojan Mubarak namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Coba kamu lihat kata-kata bahasanya dia. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya. Nah, bahasa di sini kan kalau dalam bahasa kita kan bisa dikatakan begini. Maka saudagar setelah ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk meminta keturunan, maka istri Khojan Maimun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, seperti itu bahasa Indonesianya kita, tapi dengan menggunakan bahasa Melayunya penggunaan kata-katanya berbeda. Nah, sebermula dari saudagar kaya bla bla bla. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkannya oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru. Nah, mengaji di sini dalam artian bukan mengaji kalau dalam unsur lingkup agama Islam saja ya. Mengaji itu dalam artian kalau dalam bahasa Melayu adalah belajar. Jadi nggak hanya ngaji, maksudnya mengaji itu kalau dalam bahasa Melayu belajar. Jadi matematika segala macam itu namanya mengaji. Yang penting dia ke guru itu namanya mengaji kalau orang bahasa Melayu ya. Jadi kasarannya tuh mengaji itu bukan mengaji kitab, nggak hanya mengaji kitab saja kalau dalam agama Islam ya, tapi dia mengaji, nggak mengaji Al-Quran sama guru saja, tapi dia juga belajar biologi, fisika, kimia seperti kita sekarang ini. Jadi bahasanya tidak sekecil itu. Mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Nah, secara tidak langsung kamu lihat nih, dari paragraf pertama sampai paragraf kedua dia membuat suatu latarnya itu tidak begitu banyak, dan alurnya itu sangat cepat sekali, di mana dia belum dilahirkan, dia punya ayah dan ibu, sampai dia 15 tahun langsung dinikahkan. Nah, coba bayangkan secara tidak langsung apa yang terjadi di sekarang ini ya. Anak umur 15 tahun itu belum sampai
masuk SMA kalau nggak salah, tapi sudah dinikahkan. Wah, bayangan. Tapi nyatanya itu menjadi suatu gambaran di hikayat ini bahwa zaman-zaman dulu anak-anak itu berumur 9 tahunnya sudah ada yang dinikahkan seperti itu. Zaman-zaman dulu itu mungkin di era tahun 1800-an, 1700-an banyak anak-anak itu yang sudah dinikahkan setelah dia akil balik. Nah, akil balik itu kalau bagi laki-laki mungkin sekitar 12 sampai 15 tahun, sedangkan perempuan 9 tahun sudah. 9 itu paling cepat untuk akil baliknya. Jadi setelah dia akil balik dia boleh menikah. Seperti itu. Nah, dari dua paragraf ini saja kita sudah bisa mengambil suatu nilai-nilai. Yang pertama nilai budaya ya. Kita baru tahu budayanya tentang menikah itu bisa mudah. Berikutnya adalah nilai tentang nilai ketuhanan, religius, di mana dia berdoa kepada Tuhan agar dia mendapatkan keturunan segala macam. Kan nilai-nilainya banyak dan itu berbeda sekali nilainya dengan nilai kita yang sekarang terjadi. Nilai yang sekarang kita rasakan itu berbeda dengan nilai yang ada di hikayat Bayi Budiman ini. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan buat kamu untuk mengubah ini menjadi sebuah cerpen. Kenapa? Karena bahasanya sangat berbeda dengan bahasa sekarang. Coba saya akan mencoba membuat ini menjadi bahasa cerpen dengan kata-kata saya ya. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam bahasa hikayat ini kita dimulai dari menceritakan negaranya, Khojan Mubarak menceritakannya. Tapi kalau di dalam cerpen kita bisa mengambil yang lainnya, terserah aja. Ini malah saya mendapatkan kutipan dari novel, nanti ntar dulu kita bahas dulu. Saya akan mencoba menggunakan bahasa monolog saya menjadikan satu paragraf ini menjadi cerpen. Bermula ada saudara kaya negeri Ajam, Khojan Maimun. Saya ganti misalnya mungkin saya ganti di sebuah negara yang dikenal dengan nama negara Ajam ada seorang saudagar. Ini kan kok dalam bahasa dulu ya, mungkin sekarang pengusaha ya. Di negara bernama Ajam, seorang pengusaha besar yang menjadi orang terkaya di negara tersebut. Namanya adalah Khojan Mubarak. Nah, bahasa itu. Seorang yang memiliki kekayaan melampaui orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua hartanya mungkin tidak terasa bahagia bagi dirinya karena dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, yaitu tidaknya mereka memiliki seorang keturunan. Khojan Mubarak tidak pernah berputus asa dengan apa yang ia alami sekarang. Ia terus berdoa kepada Tuhannya siang dan malam hingga ia meneteskan air mata di atas sajadahnya. Setiap malam ia dan istrinya bangun malam meminta keturunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di saat orang lain sedang tertidur. Hal itu ia lakukan tidak sehari dua hari, hal itu ia lakukan selama bertahun-tahun. Dan ia terus sabar dengan apa yang dirasakannya sekarang. Baru saya kasih dialog misalnya. Dialognya. Wahai istriku, kata Khojan Mubarak, jangan kamu berkecil hati. Ingatlah Zakaria. Ingatlah cerita Ibrahim. Nabi-nabi terdahulu yang sangat sulit, yang sudah lama tidak diberikan keturunan hingga rambutnya memutih. Tetapi mereka tidak pernah berputus asa kepada Tuhannya. Zakaria diberikan Ishak pada saat umurnya 73 tahun, sedangkan Ibrahim diberikan Ismail pada saat ia sudah beruban seluruh kepalanya. Janganlah kita berputus asa kepada Allah, janganlah kita berputus asa kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan keturunan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Baru kata istrinya, baik suamiku, kita akan selalu berdoa dan kita akan selalu berbaik sangka kepada Tuhan kita. Hingga akhirnya Khojan Mubarak dan istrinya pun merasakan suatu kebahagiaan di hari itu, karena istrinya
sedang hamil anak pertama mereka. Betapa bahagianya Khoja Mubarak memberikan semua sedekah kepada orang-orang fakir miskin karena berita gembira itu. Ia berlari bertemu dengan para karyawannya, lalu ia bertanya kepada karyawannya, "Apa yang ingin kalian butuhkan? Hari ini aku mendapatkan kabar bahagia. Maka hari ini aku bebaskan dari pekerjaan. Kalian bisa berlibur untuk hari ini bersama keluarga kalian." Betapa bahagianya karyawannya dan betapa bahagianya Khoja Mubarak dengan hari tersebut. Hari yang dinantikan pun telah datang. Anak Khoja Mubarak pun lahir, dan anak pertama itu berjenis kelamin laki-laki. Dengan sangat bangganya ia ajankan kiri dan kanannya kupingnya, lalu ia namakan anak tersebut bernama Khojan Maimun. Nah, jadi bayangkan ya, satu paragraf itu saya gambarkan sudah hampir 2 kali lipatnya ya dari cerita tersebut. Setiap orang itu memiliki kalau menurut saya sendiri pun langsung sekilas aja ya, menggambarkan itu. Saya nggak membuatnya secara tidak langsung ya, langsung aja apa yang saya pikirkan langsung saya bacakan, apa yang saya pikirkan langsung saya gambarkan, dan itu sangat sulit sekali karena bahasa saya tadi itu tidak dikatakan bahasa yang bagus karena masih banyak yang belepotan, masih banyak kesalahan dalam penulisannya. Tapi secara tidak langsung, cara menulis cerpen yang baik seperti itu. Apa yang dalam otak kamu, tuliskan dulu. Editing nanti dulu deh. Yang penting kamu tuliskan dulu. Setelah kamu tulis, baru kamu editing. Karena kalau kamu ganti di tengah-tengah, nanti idenya hilang. Biasanya seperti itu. Nah, sudah kita lihat, bayangkan. Nah, terus tuh semua ini panjang nih. Hingga akhirnya nanti di sini ada konflik di mana si istri dari Khojan Maimun atau anak dari Khoja Mubarak ini berselingkuh dengan seorang pangeran. Seperti itu. Kalian bisa membahasnya sendiri. Kalian juga harus bisa menganalisis perbedaannya. Yang pertama adalah perbedaan menggunakan kata-katanya, menggunakan bahasa arkais, misalnya Hatta berapa lamanya Khojan Maimun beristri itu. Dan secara tidak langsung Hatta itu penggambaran waktu ya. Setelah berapa lamanya Khojan Maimun beristri, misalnya setelah berapa lamanya mereka menikah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu teks hikayat yang asli, di mana bahasanya bahasa Melayu dan menggunakan nilai-nilai yang berbeda juga. Kita akan ubah ini menjadi bahasa cerpen. Nah, ini adalah salah satu yang saya ambil dari Badan Bahasa tentang Bayan Budiman. Nah, bahasanya sudah diganti menjadi bahasa lebih cerpen. Coba kita baca. Dalam cerita ini disebutkan nama Bayan yang budiman. Bayan adalah nama burung yang dapat berbicara, baik hati dan memiliki sifat-sifat terpuji layaknya manusia. Loh, burungnya mana? Bingung kan? Karena tadi saya baca nggak ada burung. Nah, coba kita baca di sini. Hatta berapa lamanya Khojan Maimun itu beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan, maka berapa di antaranya ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu ia bawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir di sangkaran bayan juga. Di sini ada salah satu tingkat kesaktian ya, di mana cerita di sini menggambarkan bahwa burung tersebut bisa bicara. Nih, pada suatu hari Khojan Maimun tertarik untuk perniagaan di laut. Dia ingin pergi keluar dari daerahnya, lalu ia meminta izin kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah ia pada istrinya, jika ada barang suatu pekerjaan, maksudnya ini jika ada permasalahan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Jadi dia tuh si Khojan Maimun tuh bilang sama istrinya, kalau nanti ada masalah pada saat saya keluar daerah, coba deh kamu ngobrol-ngobrol sama burung itu. Nah, secara nggak langsung kalau dalam otak kita sekarang kan nggak mungkin ya ada seorang suami nyuruh istrinya kalau misalnya ada masalah suruh ngomong sama burung. Tapi kenyataannya di sini namanya hikayat kan ada kesaktiannya ya, di mana 2 burung tersebut bisa berbicara. Mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya. Nah, ini hubaya ini bahasa arkais juga. Hubaya jangan tiada. Semoga aja nggak ada masalahnya, seperti itu. Nih, hubaya jangan tiada.
Ini kalau dalam bahasa kita, semoga saja tidak ada permasalahan seperti itu. Karena fitnah di dunia amat besar dan lagi tajam daripada senjata. Nah, ini suatu gambaran bahwa sebenarnya Khojan Maimun itu berharap semoga tidak ada permasalahan yang dialami oleh istrinya pada saat dia bekerja di luar dari negeri. Nah, sedangkan di sini kita lihat caranya dia menggunakan bahasanya. Memiliki sifat-sifat terpuji layaknya manusia, ia pun pandai bercerita tentang segala hal yang mengandung hikmah bagi siapa yang mendengarkannya. Jadi si burung itu dia bisa ngomong, dia bisa cerita, bisa memberikan nasihat segala macam. Ya kalau dalam bahasa kita sekarang seperti burung beo. Tapi burung bayan dan burung piong itu seperti burung beo yang bisa bicara. Cuman dia lebih pintar. Jadi dia sering menggunakan nasihat-nasihat segala macam. Kita lihat seperti cerita tentang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya, istri yang harus setia kepada suaminya, dan manusia yang harus selalu berdoa memohon pertolongan Allah, Tuhan semesta alam, dan ia tidak mau berbuat keji dan berbicara yang tidak bermanfaat. Lalu karena itu ia disebut dengan burung bayan yang budiman. Jadi apa yang dia katakan itu selalu nasihat, jangan menyakiti suami, jangan berbohong segala macam. Maka ia dikatakan bayan budiman. Nih, coba kita lihat berikutnya. Pada suatu hari, sekawanan burung bayan asik berterbangan dengan bebas. Mereka berkejar-kejaran hingga suatu pohon berpindah pohon segala macamnya. Ini saja dari satu bahasan ini dia hanya menggambarkan tentang bagaimana si Khojan Maimun itu membeli seekor burung di pasar. Jadi sebelum cerita itu muncul, dia menggambarkan ini menjadi suatu cerita baru. Bayangkan dia menggambarkan cerita baru, si Raja Bayan itu. Nih, kawanan burung bayan ini berjumlah 100 ekor. Salah satunya adalah Raja Bayan. Sebagai pemimpin, Raja Bayan menyampaikan idenya dan bayan-bayan yang lain. Kawan-kawan, ketahuilah bahwa kita terkena jebakan manusia. Jadi salah satu bayan budimannya tadi itu adalah yang berada di hutan. Tiba-tiba dia kena jebakan manusia, dia dijual ke pasar, barulah bertemu dengan Khojan Maimun. Bayangkan, satu paragraf itu menceritakan bagaimana si burung bayan itu bisa berada di tangan Khojan Maimun pada saat di pasar. Dan ini digambarkan dalam ceritanya tuh. Seperti biasanya pada pagi itu bergegas ke hutan. Aku ikut ayah, pinta anak orang tua. Jangan nak, jawab orang tua. Aku ingin membantu ayah menangkap ayam dan burung, kata anaknya. Ini menceritakan tentang kisah si burung bayan itu bisa sampai ke pasar dan dijual di Khojan Maimun. Luar biasa sekali penjabarannya. Ini ada berapa halamannya? Ada 69 halaman. Bayangkan. Penjabaran cerpennya itu luar biasa. Maka dia dibagi. Ini cerpen 1, cerpennya tentang bayan ditangkap orang tua penjual burung, 1 cerpen. Dari mana? Dari hikayat yang diangkat. Bayangkan satu hikayat aja bisa menjadi beberapa cerpen. Ada lagi cerpen misalnya, jadi mengangkat berikutnya nih. Ini apa nih? Nih, burung bayan dipelihara saudagar. Nah, burung bayan ini sudah dipelihara oleh Khojan Maimun nih. Saudagar yang membeli burung bayan di pasar itu bernama Khojan Maimun. Nah, ini semua akan saya akan berikan kepada kalian di kolom deskripsi. Kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa gambarkan sendiri. Saya tidak perlu menyuruh Anda membacanya secara konstan atau secara terus-menerus. Saya yang jelas, harapan saya kamu baca ini selesai sampai 69 halaman ini. Karena seru ceritanya sih. Nah, setelah itu tugas kalian adalah untuk hikayat hari ini, materi hikayat adalah mengubah hikayat Melayu menjadi sebuah cerpen dengan bahasa kalian sendiri. Mau menggunakan cerpen bahasa baku atau menggunakan bahasa tidak baku, tidak masalah. Apa saja cerpen Melayu itu? Kalian bisa lihat di buku bahasa Indonesia kalian yang warna biru, atau bisa saya jelas. Ini ada salah satu beberapa cerpen yang saya angkat. Ini ada 4. Yang pertama adalah hikayat Bayan Budiman, yang kedua adalah hikayat Si Miskin, yang ketiga adalah hikayat Indra Bangsawan, dan yang terakhir adalah hikayat Bunga Kemuning. Semua ini ada di buku bahasa Indonesia kamu warna biru. Silahkan dibahas, silahkan dicari, silahkan diubah menjadi sebuah cerpen. Pak, semuanya kah? Atau sebagian saja dalam hikayat itu yang dijadikan cerpen? Terserah kamu, itu sesuai dengan keinginan kamu. Mau kamu jadikan cerpen semua, terserah. Maksimal berapa? Maksimal 10 halaman. Minimal berapa? Minimal 3 lembar.
Ya seperti itulah. Jadi 10 halaman minimal 3 lembar, 2 lembar lah cukup. Yang di dalamnya mengandung hikayat-hikayat tersebut. Pak, boleh hikayat yang lain? Terserah. Yang jelas hikayat itu hikayat Melayu ya. Ada hikayat Hang Tuah segala macam. Karena apa? Karena hikayat-hikayat Melayu ini menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang sulit dipahami dan itu akan muncul di ujian nasional atau segala macamnya. Karena kalau kamu menggunakan hikayat yang di luar dari bahasa Melayu, takutnya bahasanya sama saja seperti bahasa Indonesia, tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Jika ada pertanyaan silakan japri saya, nanti bisa lewat WA. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga materi ini bisa menjadi pedoman buat kalian tentang mengerti apa sih perbedaan antara hikayat dan cerpen. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.